Selamat datang di panggung dunia, di mana negara-negara besar bicara soal moral sambil jual senjata di balik meja makan. Katanya, kami bela demokrasi. Nyatanya, Gaza dibombardir, Yaman dibungkam, dan minyak tetap mengalir lancar ke pelabuhan-pelabuhan eksklusif. Dan di tengah kebisingan diplomasi palsu itu, muncullah satu nama yang dulu diremehkan. Dianggap hanya sekumpulan pemberontak haus kuasa di negeri penuh debu, Houthi. Siapa sangka mereka yang dulu cuma bersenjata AK tua dan pikap berkarat kini mengubah Laut Merah menjadi ladang ranjau geopolitik. Dunia tak lagi bisa pura-pura tuli. Bahkan Washington mulai gelisah. Bukan karena rudal-rudalnya, tapi karena narasi yang berubah. Ini bukan lagi tentang Yaman. Ini tentang keseimbangan dunia yang sedang bergeser. Awalnya cuma kapal-kapal Israel yang dihantam. Tapi kemudian pesan makin jelas. Kalau kalian ikut main, kalian juga bisa kena. Dan boom. Laut Merah mendidih. Jalur perdagangan tersumbat. Kapal-kapal ragu berlayar. Ekonomi global pun megap-megap. Semua itu karena satu pihak yang dulu tak dianggap orang-orang gurun yang ternyata membaca peta dunia lebih baik dari para jenderal Harvard. Sebutannya Palestina II. Bukan cuma nama, tapi simbol. Simbol bahwa perlawanan kini pakai teknologi, bukan sekadar slogan. Rudal hipersonik ini melaju Mach 16. Ya, 16 kali kecepatan suara. Jarak 2.150 km, hanya 11 menit. Itu bukan serangan. Itu pesan diplomatik dalam bentuk ledakan. Dan apa reaksi Pentagon? Masih dalam tahap pengembangan rudal hipersonik? Oh, lucu. Negara adidaya ditikung oleh kelompok yang katanya cuma proksi Iran. Padahal, kalau kita buka matanya lebih lebar, ini bukan cuma soal senjata. Ini tentang siapa yang belajar lebih cepat dari sejarah, dan siapa yang masih terjebak dalam keangkuhan abad lalu. Dulu, langit Yaman cuma tempat bagi drone asing untuk uji coba. MQ-9 Reaper dan jet siluman berseliweran seolah langit itu supermarket tanpa pagar. Sekarang, pesawat jatuh, drone terbakar, dan tak ada yang mengaku. Tapi hasilnya jelas, langit itu sudah dikunci. Barat masih sibuk pakai teknologi mahal. Houthi, mereka hidupkan kembali SA-6 warisan Soviet. Campur tangan Iran? Mungkin. Tapi ada juga rasa-rasa lokal yang cerdik. Dari gurun, dari bukit, dari semangat bertahan hidup yang tak diajarkan di bangku kuliah barat. Dan ketika rudal tua bisa menggugurkan drone seharga ratusan juta dolar, kita tak sedang bicara tentang persenjataan. Kita bicara tentang redefinisi makna kekuatan. Jangan lupa sama 3. Drone pelan tapi mematikan. Dikurangi bahan peledaknya, dibuat lebih ringan, lebih diam, lebih jauh. Logikanya sederhana, apa gunanya kekuatan kalau terlalu mudah terbaca? Dan kini, peluru kendali bersayap sunyi itu bisa menjangkau Israel Selatan, melewati radar, menembus sistem, dan menghantam diam-diam. Lalu ada HATM-2, rudal balistik hipersonik berpemandu INS dan GPS. Akurat, cepat, dan ringkas. Bisa dipindah kemana saja, kapan saja. Tak seperti rudal barat yang butuh landasan mewah, HATM cukup dipasang di balik truk dan dibiarkan mengintai. Dan jangan lupakan US-40. Drone laut yang menyamar jadi perahu nelayan. Tak ada sirene, tak ada sinyal. Tapi begitu mendekat, kapalmu bisa jadi kerangka besi di dasar laut. 12 Juni 2024, MV Tutor dihantam. Bukan oleh rudal canggih, tapi oleh taktik sederhana dengan muatan besar. 1 awak Filipina tewas. Dunia maritim ketar-ketir. Karena sekali lagi, ini bukan tentang teknologi semata. Ini tentang kreativitas di tengah keterbatasan. Ketika pemberontak gurun mulai mengendalikan lautan, ketika langit tak lagi bebas bagi si pemilik satelit, dan ketika rudal-rudal buatan sendiri mulai bicara lebih nyaring dari semua resolusi PBB, maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan dilakukan Israel dan Alaihissalam, tapi, siapa yang benar-benar menguasai masa depan? Kita terlalu lama menganggap Yaman sebagai latar belakang. Cuman hamparan pasir, kelaparan, dan konflik suku. Padahal diam-diam, ia menjadi laboratorium revolusi militer bawah tanah. Di sana, teknologi bukan barang pameran, tapi alat perlawanan. Setiap komponen, dari drone sampai rudal balistik, bukan untuk parit militer, tapi untuk membalas, menusuk, dan menyampaikan pesan. Kami masih hidup, dan kami ingat siapa yang menekan. Dan sekarang, mereka bukan hanya bermain di halaman sendiri. Mereka mulai menyisir jauh keluar.
pelabuhan, instalasi minyak, titik logistik, pangkalan militer asing di sekitar Semenanjung Arab. Tofan, nama yang berarti badai. Tapi badai ini bukan dari langit, melainkan dari peta strategis. Varian Shahab 3, kemungkinan besar hasil cloning atau reverse engineering dari rudal Iran, kini siap menjangkau Tel Aviv. Bukan lagi sekadar ancaman lokal, ini sudah level regional. Dengan hulu ledak 750 kg, INS plus GPS dan jangkauan 2000 km, rudal ini bukan tentang ketepatan tapi tentang pesan. Kalau presisi rudal masih bisa diperdebatkan, dampak psikologisnya tidak. Israel yang dulu tenang di sisi selatan sekarang harus membagi fokus. Utara, Hizbullah, timur, Gaza dan tepi barat. Dan kini selatan, Yaman, itu bukan sekadar medan baru. Itu adalah lingkaran api. Jangan naif, Houthi tak berjalan sendiri. Di balik setiap peluncuran, ada blueprint, ada pelatihan, ada dukungan teknis yang rumit. Iran adalah orkestrator senyapnya. Memberi bukan hanya senjata, tapi ilmu dan semangat naratif, bahwa perang ini bukan sekadar tentang menang, tapi menulis ulang siapa yang boleh bicara dalam tatanan global. Rusia mungkin tidak kirim rudal, tapi data satelit, informasi intelijen, dan mungkin, hanya mungkin, beberapa tangan dingin dalam perencanaan. Dan Tiongkok, jangan lupakan Tiongkok. Kalau Iran adalah semangat, maka Tiongkok adalah otak logistik. Komponen elektronik, sistem pemandu, bahkan bahan peledak. Banyak yang bisa dilacak ke jalur perdagangan ilegal yang berujung ke pelabuhan-pelabuhan Asia. Ini bukan teori konspirasi, ini realitas perang asimetris generasi baru. Perang yang tidak diumumkan, tapi terus berjalan. Amerika tak lagi bicara tentang Houthi dengan nada sinis. Sekarang mereka bilang, kita harus evaluasi posisi kita di Laut Merah. Evaluasi, terjemahan bebasnya. Kami tidak lagi yakin bisa menang murah. Setiap rudal yang ditembakkan Houthi ke Israel bukan sekadar senjata. Itu adalah kalkulasi baru dalam perang harga. Karena biaya serangan drone Houthi sekitar $20.000. Biaya mencegatnya dengan sistem pertahanan Israel setidaknya $100.000 per rudal. Dan kalau gagal dicegat, harga politiknya tak ternilai. Ini seperti perang semut melawan gajah. Tapi semutnya pakai AI, gajahnya masih mengandalkan tradisi. Sekarang pertanyaan paling getirnya, di mana posisi kita? Sebagai bangsa besar, Indonesia seharusnya tidak cuma jadi penonton. Kita punya pengalaman, punya sejarah, punya luka yang mirip. Pernah dijajah, pernah disakiti, pernah diremehkan. Dan kini kita melihat negara miskin, penuh embargo, berhasil menciptakan ketakutan global. Bukan dengan kekayaan, tapi dengan keberanian. Dengan kecerdikan. Dengan kegigihan naratif. Kita tidak harus memihak, tapi kita harus membaca zaman. Karena zaman sedang berubah. Dunia sedang retak, dan hanya bangsa yang punya strategi jangka panjang yang bisa selamat. Jika tidak, kita akan jadi pelabuhan persinggahan dalam perang yang bukan milik kita. Menjadi pasar senjata tanpa kontrol. Menjadi target berikutnya dari konflik yang tak kita mulai. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertanyaannya, apakah kita cukup sadar untuk tidak ikut tenggelam dalam perang yang dibungkus narasi mulia, tapi sesungguhnya cuma perebutan pengaruh? Atau kita masih sibuk debat soal siapa yang layak jadi pemimpin, sementara para pemain global sudah memindahkan catur ke babak berikutnya? Kalau dunia bisa berubah dari gurun Yaman, maka kapan kita bangun dari mimpi bahwa kita aman? Karena dunia sedang berubah, bukan pelan-pelan, tapi dengan kecepatan rudal hipersonik. Dan Yaman, yang dulu cuma dipandang sebagai kaki lima Arab, tiba-tiba muncul sebagai katalis sejarah, titik nyala yang mengguncang pusat-pusat kekuasaan lama. Inilah dunia pasca hegemoni. Dunia di mana negara-negara kecil bukan lagi korban pasif, tapi bisa jadi algojo. Dunia di mana aliansi dibentuk bukan lewat protokol diplomatik, tapi lewat kepentingan strategis bawah tanah. Dunia di mana kekuatan bukan cuma ditentukan oleh jumlah pasukan, tapi oleh kemampuan menciptakan ketidakpastian. Di tengah semua itu, muncul satu hal yang tak bisa dibantah. Houthi bukan lagi sekadar milisi, mereka adalah simbol. Simbol tentang bagaimana keteguhan, teknologi, dan narasi bisa menyatu jadi senjata paling mematikan. Bukan karena mereka tak terkalahkan, tapi karena mereka tidak lagi takut kalah. Indonesia, dengan sejarah panjang sebagai bangsa yang dulu melawan kolonialisme, seharusnya mengerti logika ini. Tapi terlalu sering kita terjebak dalam mentalitas penonton.
Kita lebih suka jadi komentator netral sambil berharap badai berlalu. Padahal badai itu sudah datang. Laut Cina Selatan, kepungan basis militer asing di sekeliling kita, tekanan utang luar negeri yang membelit banyak negara Asia Tenggara. Kalau kita tidak mulai membaca, menyusun ulang strategi nasional, dan berani menentukan poros sendiri, kita akan jadi panggung, bukan pemain. Dan yang lebih mengerikan dari perang adalah ketika bangsa kehilangan insting strategisnya. Bukan cuma soal siapa teman dan lawan, tapi siapa diri kita dalam peta besar dunia. Apakah kita masih ingin sekadar jadi pasar senjata canggih? Atau kita ingin mulai membangun basis teknologi pertahanan mandiri? Apakah kita hanya akan menyaksikan reruntuhan tatanan lama? Atau kita ikut membentuk ulang narasi masa depan? Karena hari ini, rudal tak cuma menembus pertahanan, tapi juga menembus persepsi. Dan bangsa yang gagal melihat perubahan arah angin sejarah akan terseret oleh badai yang tak dimengertinya. Ia terus bergerak, lalu kita? Apakah kita masih sibuk meributkan siapa yang dapat kursi, sementara peta dunia sudah diacak ulang oleh mereka yang bahkan tak punya kursi, tapi punya strategi? Selamat datang di dunia baru. Bukan dunia yang lebih damai, tapi dunia yang lebih jujur, bahwa kekuasaan bukan untuk siapa yang paling besar, tapi untuk siapa yang paling siap. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah cukup siap? Atau hanya akan jadi catatan kaki dalam babak baru sejarah umat manusia?